Dasar hukumnya jelas. Kalau di buku saku ini, dasar hukum kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu justru banyak ya. Ada 13 dasar hukum. Jadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 itu dasar yang pertama. Kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian nomor 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Kemudian ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ini terkait KTP, perkawinan dan lain sebagainya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tentang Admindu. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang pemajuan kebudayaan. Baru ada keputusan peraturan menteri, banyak. Pokoknya di sini saya lihat ada 13 landasan hukum bagi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam buku ini juga sebetulnya diuraikan sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ketika dia mulai mengorganisir diri dalam lembaga modern ya. Jadi perjuangan sebetulnya panjang. Perjuangan para penghayat kepercayaan atau penganut kepercayaan leluhur ini panjang. Karena perjuangannya sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Tapi hak-haknya baru dirasakan ketika adanya keputusan MK, Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016. Jadi La Roma ini disebut sebagai organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi ajaran-ajarannya sekali lagi bersumber dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi dari zaman leluhur. Kita tidak tahu apa puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu, atau ribuan tahun lalu. Sejak Minahasa ada, kearifan lokal ini sudah ada. Tapi kemudian proses waktu kemudian dia bertambah dan menjadi satu sistem keyakinan. Nah, dalam cerita-cerita para leluhur kan jelas bahwa para leluhur itu sudah mengenal Sang Pencipta. Hingga ketika mereka mau melakukan sesuatu, selalu dimulai dengan ritus atau ritual atau upacara yang bersifat keagamaan. Jadi hubungan spiritual dengan Yang Maha Kuasa. Dan di sisi lain, para leluhur kita sangat menghormati leluhur-leluhur mereka. Dan itu terwariskan sampai sekarang. Jadi leluhur-leluhur itu namanya leluhur ya. Orang-orang yang luhur. Luhur kan artinya mulia. Jadi mereka ini sangat berjasa, banyak berbuat baik. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang membela tanah Minahasa. Bukan hanya membela pada saat perang, tetapi dalam hal penanggulangan sakit penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Jadi ini yang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat. Ketika leluhur-leluhur itu dihormati, bahkan sangat dihormati, kemudian orang menuduh bahwa ini adalah penyembahan leluhur. Atau seolah-olah posisi Tuhan tergantikan oleh leluhur. Padahal tidaklah demikian. Jadi Tuhan itu dirasa oleh orang Minahasa itu yang menciptakan segalanya. Tetapi mereka juga tidak melupakan jasa para pahlawan, dalam hal ini para leluhur. Sehingga mereka dihormati. Menghormati leluhur itu sebetulnya ajaran
supaya juga kita menghormati sesama yang masih hidup. Ibaratnya orang yang sudah mati saja kita masih hormat, kita masih menghargai, memperlakukan seolah-olah mereka masih hidup. Apalagi mereka yang masih hidup, masih bersama-sama dengan kita. Jadi penghormatan terhadap leluhur itu sebetulnya berisi pesan, berisi makna bahwa kita yang masih hidup juga harus saling menghormati. Mamang siriang, saling menghormati. Mamang tombolan, harus saling topang menopang. Mamang kopusang, atau saling menyayangi, mengasihi. Kemudian mamang lo orang, artinya saling berbuat baik. Ini kan pesan-pesan yang luar biasa yang ditinggalkan oleh leluhur, sehingga patut dilestarikan. Ada mungkin orang sebagian menganggap ini hanya sebagai budaya, tapi ini budaya spiritual, budaya luhur, bukan seperti artefak-artefak, benda-benda materi. Tapi ingat, benda-benda materi pengindahan leluhur juga harus dihormati dan dihargai, karena itu adalah bukti eksistensi para leluhur zaman lampau. Kemudian kita bisa mengetahui sejauh mana kreativitas mereka, sejauh mana karya-karya mereka, karena kita bisa mendapatkan gambaran tentang masa lalu, perilaku leluhur kita, kerja-kerja leluhur kita dari artefak-artefak yang ditinggalkan. Waruga misalnya, itu karya seni yang luar biasa. Itu teknologi yang luar biasa. Bagaimana mereka mengubur orang dalam satu wadah. Kemudian di situ juga teknik pembuatannya, teknik pemilihan materi atau benda untuk dijadikan waruga. Tidak juga terlepas dari seni, unsur seninya. Jadi ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan, ukiran-ukiran di waruga itu luar biasa. Kita juga akan mendapatkan gambaran dibuat oleh siapa, dibuat dengan alat-alat apa. Luar biasa itu. Belum lagi artefak-artefak atau benda-benda peninggalan lainnya. Yang jelas karya-karya itu bukan karya-karya orang biadab ya, tapi karya-karya orang yang beradab. Di zaman itu sudah maju. Di zaman itu mereka itu sangat bijaksana. Jadi seni dari kesenian yang mereka tinggalkan kepada kita itu tergambar kehalusan budi dari para leluhur. Kehalusan budi dari para leluhur itu tergambar dari apa yang mereka tinggalkan. Mereka orang-orang yang mencintai seni, orang-orang yang mencintai peradaban dan kebudayaan. Bukan orang-orang yang barbar menyerang bangsa lain, menjajah bangsa lain. Bukan orang-orang yang biadab mencaplok tanah-tanah, pergi ke bangsa-bangsa lain kemudian mencaplok tanah-tanah orang. Bukan. Leluhur kita itu meninggalkan banyak hal yang berbeda, banyak hal yang berguna dan bermanfaat bagi kita. Termasuk dalam hal pengembangan wisata hari ini, keunikan yang ditinggalkan oleh leluhur itu justru menjadi daya tarik para turis untuk datang. Jadi karya mereka sangat berguna sampai hari ini. Orang mengundang turis, wisatawan dari luar. Apa yang dijadikan sebagai daya tarik? Oh, waruga. Tidak ada di tempat lain. Kalaupun ada, di sini lebih unik begitu. Apa yang mereka tinggalkan? Bahasanya, syair-syair maengket, tarian maengket, kabasaran, itu luar biasa. Karena sampai hari ini karya-karya yang di modern misalnya, tarian-tarian modern ciptaan orang Minahasa belum terlalu istilahnya menyayangi apa yang sudah dibuat oleh para leluhur. Jadi
boleh dibilang bahwa meskipun karya mereka sudah berlangsung ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, tapi masih bermanfaat dan berguna untuk hari ini. Nah, mungkin terlalu panjang ya, karena kalau ada waktu, saya kadang-kadang kalau bicara jam lebar. Keasikan bicara. Ya mumpung gratis. Ya apabila ada kritik, saran, koreksi terhadap pernyataan-pernyataan yang saya sudah sampaikan tadi, bisa saja apa yang saya sampaikan tadi salah, keliru. Nah silakan sampaikan di komentar ya. Sampaikan. Ini saya membaca ada komentar dari akun bernama Tompaso. Mungkin dia mau mengidentifikasi diri sebagai orang yang berasal dari Tompaso atas. Opa oma dulu kalau ada yang meninggal masih baumpet walau mereka mengaku Kristen. Baumper salah ketik. Oh, jadi ini akun Tompaso ini mau bilang bahwa dia opa oma dulu kata, walaupun Kristen tapi masih melakukan tradisi baumper. Mungkin orang-orang bertanya, apa itu baumper? Baumper itu maksudnya meletakkan sesajian ya. Umper atau sesajen, orang Jawa bilang sesajen atau sesajian. Ya biasa berupa siri kapur pinang atau nasi diletakkan di satu meja. Nah, tujuannya seperti yang sudah saya katakan tadi, menghormati para leluhur. Ya, leluhur kan sudah meninggal ya, tinggal dalam kepercayaan Malesung itu mereka tinggal muku atau roh. Terus untuk apa diberikan umper atau sesajian yang berupa makanan, minuman? Untuk apa? Apakah mereka masih makan? Kan kadang-kadang orang mengejek, emang mereka masih makan? Kami juga tahu sebagai penganut ajaran leluhur, bahkan diajarkan oleh pemimpin spiritual bahwa mereka sudah tidak makan lagi sebetulnya. Tetapi itu merupakan ketika kita meletakkan umper sesajian itu merupakan ungkapan penghargaan, penghormatan. Sambil juga menunjukkan pada generasi muda, generasi selanjutnya, bahwa kita tahu berterima kasih. Sehingga ini bisa menginspirasi orang yang masih hidup untuk saling berterima kasih kepada satu dengan yang lain. Itu kan ungkapan ya. Itu mirip dengan misalnya orang membawa bunga ke kuburan. Ketika dia membawa bunga ke kuburan, emang orang yang sudah mati itu bisa mencium bau dari bunga itu. Untuk apa lagi bunga itu dibawa ke kubur? Sudah tidak berguna. Tetapi tradisi ini yang dibawa oleh barat ke tanah kita, ini memiliki makna yang sama dengan umper sebetulnya, dengan sesajian. Kalau di daerah-daerah lain misalnya Bali dan Jawa, sesajian mereka ada juga bunga-bunga ya di situ, ada kembang. Sama, artinya sama. Jadi kita itu bentuk atau wujud ekspresi kita kepada orang yang sudah tidak bersama kita dari segi fisik, tapi memang ada keyakinan mereka masih bersama-sama dengan kita secara spiritual. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi ya soal akun Tompaso yang menyampaikan bahwa opa oma dulu kalau ada yang meninggal masih umper walau mereka mengaku Kristen. Ya itu memang boleh dibilang sinkretisme. Jadi mencampurkan dua ajaran. Ya memang buat saya pribadi ya tidak masalah ketika ajaran itu dicampur, asalkan dua ajaran itu tidak saling mengganggu. Kan ada yang sifatnya universal, nilai-nilai yang sebetulnya universal. Misalnya saya sudah contohkan tadi, membawa bunga ke kuburan dan meletakkan umper di atas meja, sebetulnya maknanya sama, ungkapan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal kan. Itu universal, menurut saya itu nilai-nilai yang universal. Kemudian ada Vincent Lumintang. Bisa diulas juga ritual pemakaman agama La Roma. Saya harus koreksi, tidak disebut La Roma, tidak agama ya, secara nomenklatur dia kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ritual pemakaman
di La Roma, sesuai dengan tradisi dulu, memang kami punya. Jadi punya tata cara bagaimana memakamkan orang yang sudah meninggal, yang masih mengikuti tradisi para leluhur. Nah, sebetulnya saya sedang menulis buku terkait semua itu. Nah, tapi akan saya ulas sedikit terkait kalau misalnya penghayat kepercayaan di La Roma meninggal, sebaiknya diatur seperti apa. Kalau ikut tradisi ya mirip-mirip sekarang kan. Orang yang sudah meninggal itu dimandikan, dibersihkan. Kemudian yang menarik di Minahasa, ketika ada hal-hal yang misalnya janggal ketika mayat atau jasad itu dimandikan, misalnya tangannya mengeras ya, seharusnya tangan posisinya seperti ini, tapi posisinya misalnya mengangkang, melebar begini. Waktu mau diatur supaya tangannya lurus atau teratur, susah begitu. Di Minahasa masih ada kebiasaan ketika jasad atau mayat itu susah misalnya mau dipakaikan baju atau pakaian itu susah. Saya yakin di Minahasa sekarang, mau dia beragama Kristen atau beragama lain, masih ada tradisi itu. Mungkin itu kontroversi atau bisa saja tidak sesuai dengan ajaran Kristen ya. Tapi tradisi ini masih berlaku karena saya masih menyaksikan itu. Misalnya orang yang mau dipakaikan pakaian tapi susah. Mayat itu susah mau dipakaikan, padahal sebetulnya bajunya pas. Apa yang dilakukan? Nah, biasanya ada keluarga, anggota keluarga yang masih saudara dari pemilik mayat ini atau pemilik jasad ini akan membisikkan sesuatu di telinga. Misalnya, ketika tangannya susah untuk dibuat lurus atau dibuat mengunci kayak begini di depan perut, si yang orang terdekat ini akan membisikkan kalimat yang kira-kira permintaan. Misalnya, coba si lombok akan tu badan dari tamu si pakai baju pangana. Itu dibisikkan ke telinga. Dan banyak kejadian membuktikan bahwa setelah orang membisikkan semacam permintaan ke telinga mayat itu kemudian menjadi tidak kaku lagi, tapi orang bilang jadi lombo. Dan ketika pakaian itu dikenakan di badan sudah bisa. Atau misalnya ketika mayat itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, dari apa, cara yang sama itu bisa dilakukan. Jadi ada orang membisikkan sesuatu, misalnya kurang dapat malu, coba atur akang tuh mulus supaya tidak mengeluarkan sesuatu. Di kampung saya itu masih berlaku. Dan terbukti ketika bisikan itu dilakukan kepada orang yang sudah meninggal, berhenti yang kejadian janggal itu, sesuatu yang istilahnya memalukan itu ya, atau sesuatu yang susah dilakukan jadi mudah ketika ada bisikan begitu. Itu bukan kepercayaan dari luar, itu kepercayaan dari dalam. Itu ajaran para leluhur, itu kearifan lokal, bukan ajaran dari mana. Atau misalnya ya kira-kira begitulah. Kemudian apakah jenazah nanti atau mayat nanti ditaruh dalam peti atau ditaruh di dalam waruga? Karena kita sudah kenal hari ini bahwa dulu ternyata orang menguburkan orang pakai waruga. Sebetulnya kalau tradisi yang di selatan sana, lebih khusus di kami, itu tidak ditaruh di dalam waruga. Nah, memang ada istilah kalau orang meninggal disebut dengan mayat simbol. Kalau diterjemahkan secara harafiah, bajalang woka. Nah, itu kadang-kadang orang memahami bahwa mayat itu akan dibungkus dengan woka kemudian dikubur dalam tanah. Padahal itu
dari penjelasan yang saya dapat itu sebetulnya bahasa simbol saja. Mayat itu ditaruh di dalam wadah. Biasanya dia kayu yang bilang kayu entero. Kemudian dibelah dua, kayu yang besar tentu. Dibelah dua, kemudian dibuat jadi ada rongga, ada ruangan di dalam kayu besar. Dipotong sesuai dengan ukuran jenazah ya. Dibuat kayak perahu begitu kan. Dibuat ada rongga, ada ruangan. Setelah itu ditutupkan kembali. Setelah mayat diisi di dalam kayu yang sudah ada rongga, sudah ada ruangan itu. Ya, kemudian ya ada ritual mendoakan supaya mayat itu sudah harus melangsungkan perjalanan, artinya melanjutkan perjalanan ke dunia yang lain. Karena dalam kepercayaan Minahasa kan dunia ini cuma tanpa singgah, cuma tempat singgah saja. Ada perjalanan yang harus dilakukan setelah orang meninggal. Karena dalam kepercayaan Minahasa, kematian itu ibarat ular ganti kuli. Makanya dalam waruga-waruga di Minahasa kan ada simbol-simbol ular. Itu sebetulnya simbol keabadian. Artinya ketika manusia meninggal, dia sebetulnya tidak meninggal. Dia hanya berganti tubuh, atau ibarat ular berganti kulit. Dia sebetulnya terlahir kembali, begitulah, di tempat yang lain, di dunia yang lain. Ya, didoakan, dalam ritual doakan, kemudian dikubur. Tapi biasanya walian atau pemimpin ritusnya akan menyampaikan ya, supaya arwah dari orang yang meninggal ini tahu bahwa dia sudah ada di dunia yang lain, dan sudah seharusnya dia tidak lagi bergabung dengan orang yang masih hidup. Karena ketika arwah orang meninggal masih bercampur dengan orang yang masih hidup, dalam keyakinan Malesung itu bisa menyebabkan penyakit, sakit penyakit. Maka akan didoakan supaya arwah ini dia menyadari dan tahu bahwa dia harus berpindah tempat. Nah, memang ada waktu berapa lama dia masih boleh bersama-sama, tapi begitu waktu itu selesai dia harus berpindah ke tempat yang lain. Ada ritus-ritus yang harus dilakukan, yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini karena waktu tidak cukup. Ada tanggapan ya, semisal di agama Kristen ada pendeta atau ketua jemaat, dan Muslim ada ustadz. Apakah di penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada pemimpin seperti agama lain? Ada. Jadi